Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin, aku Jihan dan di konten aku kali ini aku bakalan presentasi tentang bahasa Indonesia secara formal. Yuk, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Maharani dengan nomor induk mahasiswa 2019-15-0051. Jurusan akuntansi dari Universitas Shahid Jakarta. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang bahasa Indonesia, dimulai dari sejarah singkat bahasa Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan fungsi bahasa Indonesia, dan materi terakhir yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri memiliki sejarah yang lebih panjang daripada Republik Indonesia. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional pada tahun 1928. Kemudian bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang termasuk dalam serumpun bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Dengan adanya ketetapan Kongres Pemuda pada tahun 1928, yaitu dari 3 butir Sumpah Pemuda. Yang pertama, Sumpah Pemuda. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berdasarkan putusan Kongres Pemuda yang terbit pada tahun 1928 membuktikan bahwa pemuda Indonesia dengan berani, tanpa paksaan dan tekanan sekalipun, menetapkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu di antara sekian banyak bahasa atau suku yang ada di Indonesia. Generasi milenial bahasa. Pada zaman sekarang, apalagi di teknik industri 4.0, menetapkan kebanyakan dari sekolah internasional sebagai bahasa asing merupakan bahasa yang sangat diutamakan, sedangkan bahasa Indonesia sendiri lumayan terbelakang. Nah, sebagai anak muda yang ada di Indonesia, ada baiknya kita tetap memajukan dan tetap menjaga jati diri bangsa, yaitu berbahasa Indonesia. Generasi milenial bahasa. Bahasa Indonesia dan generasi milenial bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Bahasa juga media komunikasi utama di dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi. Menurut Surahman pada tahun 1994. Dari keterangan ini kita sangat mengetahui bahwa di Indonesia sendiri untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia adalah hal yang sangat wajar dan hal yang sangat fatal jika saja kita mengutamakan bahasa suku masing-masing. Maka jika kita mengutamakan bahasa suku masing-masing, informasi yang akan kita sampaikan tidak tersampaikan kepada lawan bicara. Selain itu, di zaman sekarang, kebanyakan sekolah internasional menetapkan bahasa asing sebagai bahasa pengantar pembelajaran mereka. Hal ini menyebabkan kurangnya jati diri bangsa yang ada di anak muda sekarang. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia terbagi dua, yaitu fungsi bahasa secara umum dan secara khusus. Yang pertama secara umum yaitu sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi utama yakni sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, momen yang tak boleh kita lupakan adalah Sumpah Pemuda. Dari peristiwa itulah akhirnya muncul kesadaran berbahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua sebagai alat komunikasi. Suatu makhluk sosial yang memerlukan orang lain sebagai mitra, bekerja, ataupun hal lainnya. Hal ini menyebabkan butuhnya komunikasi untuk menyampaikan informasi yang diinginkan atau mendapatkan informasi yang diinginkan. Ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, contohnya seperti kita ketika berbicara dengan orang tua, maka nada atau intonasi yang kita gunakan adalah intonasi yang lebih sopan dan lebih menghormati. Sedangkan ketika berbicara dengan anak kecil, kita akan menggunakan bahasa dan intonasi yang dimengerti anak kecil. Selain itu, sebagai alat berintegrasi
Di sini kita sangat mengetahui bahwa bahasa terbagi dua, yaitu bahasa secara verbal maupun nonverbal. Verbal sendiri terdiri dari tulisan maupun lisan, sedangkan nonverbal adalah seperti simbol-simbol, rambu lalu lintas, atau kode-kode lainnya yang dapat diterjemahkan manusia. Keempat, sebagai alat kontrol sosial. Alat kontrol sosial yang dimaksud adalah yang paling mudah kita gunakan adalah ketika kita marah. Ketika kita marah, keseringan intonasi yang kita gunakan tinggi dan akan mempengaruhi lawan bicara kita. Nah, alternatifnya adalah menulis. Hal ini akan mengelabui atau menutupi intonasi yang kita gunakan. Nah, yang kelima yaitu fungsi membentuk karakter diri. Fungsi membangun dan mengembangkan profesi diri. Seperti contohnya ketika kita berorganisasi, maka kita akan sangat melakukan komunikasi, sangat sering melakukan komunikasi. Hal inilah yang akan mengembangkan potensi diri kita. Garis Keraf menambahkan beberapa fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama tersebut. Nah, yang pertama yaitu fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri. Selanjutnya, fungsi lebih memahami orang lain. Ketiga, fungsi belajar mengamati dunia, bidang ilmu di sekitar dengan cermat. Selanjutnya yaitu fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. Kemudian fungsi mengembangkan atau mempengaruhi orang lain dengan baik dan menarik. Terakhir, fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting yang tercantum dalam yang pertama, Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928. Yang kedua, sejak 9 Juli 2009, keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Berdasarkan Undang-Undang Bahasa Nomor 24 Tahun 2009 pada pasal 44 ayat 1 dan disebutkan bahwa pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, serta berkelanjutan, dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dan kemudian bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Dan keempat posisi ini memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah bahasa pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian bahasa nasional. Bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Fungsi bahasa dirinci menjadi 4 bagian. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, identifikasi nasional di mata internasional. Ketiga, sarana hubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Terakhir, pemersatu lapisan masyarakat, mulai dari lapisan sosial, budaya, suku bangsa, dan bahasa. Selanjutnya, bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas dengan beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi bahasa sebagai administrasi negara. Misalnya ketika kita mendatangi kantor. Kemudian yang kedua, fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi. Sering kita ketahui ketika kita berada di lingkungan formal, di sekolah maupun di universitas, kita akan menggunakan bahasa Indonesia secara verbal maupun verbal. Ketiga, fungsi bahasa sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bagi negara Indonesia sebagai negara berkembang. Yang keempat, fungsi bahasa sebagai bahasa resmi berkebudayaan dan ilmu teknologi. Bahasa baku atau bahasa standar merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan yang sangat resmi, terbagi beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. Kemudian penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi seperti yang saya gunakan, atau beberapa reporter yang membawakan berita. Kemudian penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual.
Terakhir, penanda acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah. Keempat, posisi atau kedudukan bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi antar unsur. Posisi dan fungsi tersebut merupakan ketentuan dan kesatuan. Baiklah, itu tadi beberapa paparan materi yang dapat saya sampaikan. Sampai di sini, jika ada kesalahan saya ucapkan maaf dan terima kasih. Nah, tadi yang kalian lihat merupakan cara pembawaan presentasi dengan bahasa yang formal dengan materi yang singkat. Nah, semoga video ini sangat membantu teman-teman buat acuan presentasi mereka ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.